Robi Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terus Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi robba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Baik teman-teman, di sini kita pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa kita sebut dengan SKI, yaitu kita memasuki bab tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu kan teman-teman apa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, iya benar. Yaitu khalifah Rasul. Jadi pengganti Rasul dalam hal kepemimpinan atau amir gitu ya. Iya kayak dalam hal muamalah atau apa sih namanya? Muamalah atau yang berkaitan dengan keduniawian gitu. Tidak berkaitan dengan ibadah atau tugas Rasul yang utama, bukan, tapi tugas Rasul yang sebagai pemimpin atau khalifah gitu di Mekah atau di apa sih daerah kekuasaan Islam. Nah, yang pertama, kalian tahu nggak siapa aja khalifah? Pertama. Nah, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua, terus yang ketiga, nah, terus yang keempat, nah, kenapa dinamain khalifah Khulafaur Rasyidin atau para khalifah Rasul? Jadi keempat orang ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Jadi setelah Rasul wafat, kemudian digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Umar, kemudian khalifah Utsman, kemudian khalifah Ali bin Abi Thalib. Baru setelahnya itu kerabat-kerabat dekat Rasul yang lain setelah khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke. Di sini saya akan membahas tentang khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah Umar bin Khattab. Oke. Siapa sih khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, Abu Bakar itu adalah sahabat Rasul yang lahirnya 2 tahun lebih muda setelah Rasul. Jadi masih sahabat lah, jadi kayak udah dianggap adik sendiri gitu sama Rasul tuh. Jadi kenapa bisa sahabat? Soalnya sama-sama di masa jahiliyah itu Abu Bakar juga sama-sama nggak suka kejahiliahan mereka gitu, nggak suka membuka. Jadi Rasul berteman dengan Abu Bakar itu sebelum diangkat menjadi nabi gitu. Jadi udah Abu Bakar dan Rasulullah itu udah tidak suka gitu ya, udah tidak suka dengan kebiasaan jahiliyah seperti mabuk-mabukan, minum keras. Itu Abu Bakar juga nggak suka gitu. Pokoknya sifatnya juga mulia gitu ya. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abu Quhafa bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi kalau misalnya di Arab itu atau di daerah Timur Tengah itu bin ke atas gitu ya. Jadi bahkan nasab Rasulullah SAW itu sudah tahu gitu ya, sudah jelas, sudah dapat dipastikan sampai ke Nabi Adam gitu. Jadi kayak kalau di di daerah Timur Tengah itu nasab ke atasnya tahu gitu. Jadi turunannya masih ada kenal, tahu gitu namanya. Kalau di kita kan beda ya. Nah, ini istimewanya bangsa Arab atau bangsa Timur Tengah itu begini, maksudnya nasabnya sampai terus gitu, kayak nggak putus-putus ibaratnya gitu. Oke. Lanjut, apa sih namanya? Pas peristiwa Isra Mi'raj, kenapa Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq? Nah, As-Siddiq ini kita lihat ya, As-Siddiq
asidik itu diberikan dari Rasulullah pada saat setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Nah, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa kewajibannya? Kewajibannya itu sholat lima waktu yang diperintahkan. Nah, terus apa sih, Rasulullah juga sampai menyampaikan begini, tidaklah aku mengajak seseorang memeluk Islam melainkan dirinya itu ada keraguan-keraguan. Jadi Rasulullah berdakwah itu orang-orang Quraisy itu masih ada keraguan dalam hatinya, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung mempercayai peristiwa ini. Tadi peristiwa apa? Isra Mi'raj. Jadi dia diberi gelar asidik. Ada yang tahu nggak teman-teman asidik itu artinya apa? Iya, yang membenarkan. Jadi apa sih, kata kafir Quraisy yang lain kayak nggak percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah, tapi Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan dan sekaligus bersaksi bahwa Abu Bakar As-Siddiq percaya tentang Isra Mi'raj Rasulullah. Masya Allah sekali ya. Nah, terus waktu pas perang Tabuk juga Abu Bakar menjadi pemegang arayah atau bendera gitu, bendera pada saat perang gitu. Nah, terus dilanjut ke yang sini, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada pas pengangkatan itu kan tersiar kabar bahwa apa, meninggalnya Rasulullah gitu. Terus umat muslim itu kalau kayak panik gitu, kayak masih ada yang gak percaya, bahkan sampai Umar pun gak percaya bahwa Rasulullah itu wafat gitu. Kayak pas disampaikan ke Umar tuh langsung gak percaya, masa Rasulullah wafat gitu-gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar itu naik, ibarat kita naik ke podiumnya atau ke mimbar gitu. Nah, naik ke mimbar dan Abu Bakar itu berpidato kepada kaum Quraisy yang ada di situ, kepada entah itu kaum Muhajirin atau kaum Ansor ya, maksudnya kepada umat Islam yang ada di situ ya. Nah, itu Abu Bakar berpidato begini, wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia, dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selamanya. Nah, terus apa sih namanya? Nah, ini Abu Bakar berpidato seperti itu. Kemudian beliau membacakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 144. Nah, di sini ada kata wama Muhammadun illa rasul. Penekanannya di sini yang artinya dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Nah, terus wama Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Alfa in mata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullahi syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad gitu? Terus barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi orang yang murtad itu dia tuh sama sekali gak merugikan Allah, malahan dianya sendiri ya rugi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita kayak sholat, puasa itu bukan buat Allah, karena Allah tuh bukan bukan minta gitu kepada kita, tapi memerintahkan itu buat tabungan kita juga kan, buat bekal kita gitu. Pernah ada kisah Nabi Musa, yaitu Nabi Musa tuh kayak aku udah sholat, aku udah gini-gini, terus kata Allah tuh ya sholat itu mah buat kamu gitu, supaya
semoga kamu di akhirat gitu kata Allah tuh. Selanjutnya yaitu teman sekalian bisa sekalian ditulis juga ya. Ya Bu. Nah, baik, sambil Ibu nulis, kalian nulis, kita baca juga dalilnya, yaitu kita baca bareng-bareng ya. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum wa may yaqlim ala aqibaihi wa la yadurullahi syai'an wa sayazzi ikhlaku syakirin. Nah, artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah dia wafat atau dibunuh? Apakah kamu akan berpaling atau berbalik ke belakang? Dalam tanda kurung yaitu murtad ya. Nah, barang siapa berbalik ke belakang atau yang tadi dalam kurung murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah Maha memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ayat ini terdapat pesan moral ya. Yang pertama, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seorang rasul. Nah, penegasannya pada kalimat yang pertama ayat ini, yaitu wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, seperti rasul-rasul yang telah ada sebelumnya gitu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan ya, hanya seorang rasul, sama seperti rasul-rasul atau nabi sebelumnya kayak Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, yang kedua, Allah melarang manusia untuk murtad. Atau yang tadi di narasi ayatnya berbalik ke belakang. Yang ketiga, Allah memberi balasan kebaikan kepada orang yang bersyukur. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq singkatnya banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah utama yang muncul itu banyaknya kemunculan nabi palsu dan banyak orang yang murtad gitu pas zaman Abu Bakar ini. Nah, banyak yang kaum muslimin juga banyak yang masih belum percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah wafat gitu. Jadi kayak belum ikhlas gitu ya. Nah, kata Abu Bakar ya harus ikhlas karena Nabi Muhammad, semulia-mulia Nabi Muhammad tetap adalah hanya seorang nabi gitu, bukan seorang Tuhan gitu yang patut disembah. Terus strategi
didakwa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pertama peristiwa Riddah. Tahu nggak teman-teman peristiwa Riddah itu apa? Nah, peristiwa Riddah yaitu apa sih namanya? Perang ya. Perang untuk melawan kemurtadan tadi. Soalnya banyak setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak yang murtad kan, dan seolah-olah nggak percaya, dan banyak juga yang nggak mau bayar zakat gitu. Jadi mikirnya bayar zakat itu pas masa Rasulullah aja gitu, sedangkan pas masa Abu Bakar As-Siddiq enggak gitu, mikirnya gitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu di bawah memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk memerangi kemurtadan tadi gitu. Nah, selanjutnya selain peristiwa Ridha ada kodifikasi Al-Quran. Jadi kodifikasi Al-Quran itu adalah apa sih, pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran yang apa sih namanya, dari para penghafal Al-Quran yang telah dituliskan pada masa Rasulullah. Itu kan berupa lembaran-lembaran Al-Quran itu masih bercecer gitu ya, belum dikumpulin. Nah, jadi pas dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq itu mulai dikumpulin, soalnya khawatir yang hafal Al-Quran itu banyak yang meninggal pada saat perang gitu ya, iya fisabilillah gitu ya. Nah, jadi takutnya Al-Quran itu nggak terjaga gitu. Jadi modifikasi Al-Quran itu untuk menjaga Al-Quran supaya tetap ada gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ekspansi atau perluasan wilayah. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini mulai meluaskan wilayah kekuasaan Islam gitu. Nah, contohnya beliau itu mengirimkan para sahabatnya, entah itu ke ke Hamas, ke Humah, terus ke Damaskus, ke Yordania, atau ke Palestina gitu. Nah, dan ke daerah-daerah sekitar sekitar Jazirah Arab gitu. Jadi perluasan wilayah kekuasaan Islam. Jadi sekaligus berdakwah gitu. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, tetap dakwah itu tetap harus dijalankan sampai hari kiamat. Nah, iya dakwah itu wajib dijalankan terus menerus gitu ya. Nah, kemudian setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada yang tahu Khalifah siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kalau Umar lahirnya itu 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Jadi Umar lebih muda 13 tahun daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalian baca nama lengkap Umar bin Khattab siapa? Umar bin Khattab bin Nufail bin Hadi bin Umar bin Luai. Nah, jadi Umar tuh adalah orang yang keras, berotak keras, gigih gitu ya. Maksudnya kalau Abu Bakar tadi kan wataknya lembut ya, kalau Umar tuh keras, tegas gitu. Bahkan dia ditakuti sama beberapa kalangan Arab, kalangan Quraisy juga dia disegani lah gitu ya. Umar tuh udah punya wibawa gitu. Nah, sebelum Umar masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di kalangan bangsa Arab. Jadi dia selain tadi berperawakan tegas gitu ya, dan disegani, karena beliau juga atau Umar bin Khattab juga mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan bangsa Arab. Jadi pintar ngomong gitu, ibaratnya kayak negosiasi gitu. Jadi pintar menyelesaikan masalah gitu. Jadi makanya dia disegani. Nah, terdapat banyak pendapat tentang bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, semua itu tidak lepas dari doa Rasulullah, yaitu ternyata pas Umar bin
terjawab dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, Masya Allah. Nah, doa ini juga terdapat di hadis riwayat Tirmidzi. Nah, doa Rasulullah SAW inilah yang mengatakan atau faktor utama Umar masuk Islam. Masya Allah ya. Nah, yang tadinya dikisahkan Umar ini hendak mau membunuh Rasulullah, sedangkan ada yang menegur bahwa adiknya telah masuk Islam. Jadi kan dia mau memukul adiknya. Tapi apa sih adiknya dan adik ipar itu lagi baca Al-Quran, dan Umar tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Dan Masya Allah ya, dari situ hidayah. Makanya kalau hidayah itu datangnya dari mana aja ya gitu. Makanya kita tetap harus berbuat baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun gitu. Kali aja lewat kebaikan kita itu bisa menyampaikan kebaikan dan terus menerus ke orang lain gitu ya. Jadi orang lain itu terdekat, ternyata kita tuh orang baik gitu. Jadi orang baik itu mau menjadi orang baik untuk orang lain lagi, ngerti gak? Jadi kebaikan itu terus menerus tanpa putus. Nah, oke, selanjutnya tentang pengangkatan Umar bin Khattab. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq, kan tadi ini ya, Abu Bakar As-Siddiq itu memerintah ya. Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu ketika akhir-akhir hidupnya itu kan merasakan sakit terlebih dahulu gitu. Terus Abu Bakar As-Siddiq itu sakit, udah ngerasa gitu, kayak ibarat kayak ini kaum muslimin harus ada penggantinya, pemimpin khalifah penggantinya gitu. Takutnya bercerai-berai gitu. Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi sakit sudah memikirkan urgensi itu, maksudnya kepentingan mengangkat khalifah untuk kaum muslimin. Nah, terus kan Nah, terus Abu Bakar As-Siddiq itu memerintahkan kayak gini. Di hadapan mereka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalian telah melihat keadaanku seperti ini gitu. Jadi Abu Bakar pas lagi saat itu mengatakan, kalian telah melihat keadaan aku sakit nih. Nah, udah firasatku kali ini akan mengantarkanku pada ajal. Ibaratnya kayak Abu Bakar itu pengen menyampaikan suatu wasiat dan udah merasa, wah kayaknya udah umurnya nih udah sampai sini gitu. Nah, terus karenanya hendaklah kalian memilih orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian gitu. Bila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka yang itu demikian lebih baik gitu. Jadi Abu Bakar merasa udah buru-buru, inilah ganti pemimpin lain gitu, karena udah merasa ajalnya semakin dekat. Nah, terus agar kalian tidak berselisih gitu. Kalau misalnya Abu Bakar yang masih hidup, kalau misalnya ada pengangkatan kayak ini, jadi masih bisa diterangin gitu sama Abu Bakar. Jadi gak ada kayak memberontakan apa gitu. Makanya Abu Bakar sudah memikirkan itu walaupun dia dalam sakit. Nah, peristiwa ini disebut sebagai wilayatul ahdi gitu. Jadi kayak menunjukkan gitu ya. Nah, manusia senantiasa bahwa rasa dirinya mereka mampu menjadi khalifah atau berhak gitu. Jadi manusia zaman sekarang tuh kebanyakan kayak merasa aku aja yang jadi pemimpin gitu, orang lain jangan gitu, kayak mementingkan kepentingan sendiri gitu. Nah, jika orang-orang dibiarkan begitu saja tanpa persatuan telah terwujud, maka bisa terancam berserakan tadi. Makanya Abu Bakar pesan, udah segera memilih pemimpin sekarang saja aku masih hidup gitu. Kalau misalnya aku udah meninggal, takutnya malah terjadi ini, maksudnya tidak penerimaan atau persengketaan gitu antar kaum muslimin gitu. Terus akhirnya para kaum muslimin gitu atau pemuka-pemuka
gitu ya. Kira-kira siapa nih yang paling berhak gitu. Tapi kata apa sih, kaum muslimin tidak bisa memutuskan tadi ya. Akhirnya mereka berpendapat untuk apa sih namanya, menanyakan lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq gitu, siapa yang akan menjadi pemimpin seterusnya. Nah, tapi Abu Bakar menyarankan, mengusulkan siapa? Umar bin Khattab. Nah, jadi sebelumnya Abu Bakar tuh memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nah, jadi kayak pemuka-pemuka kaum muslimin itu dikumpulkan, baik dari kaum muhajirin ataupun dari kaum ansor. Nah, setelah beberapa sahabat yang lain untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab, kata Abu Bakar kan menyarankan Umar bin Khattab layak nggak, menurut kalian gimana nih pendapatnya tentang Umar bin Khattab gitu. Akhirnya kata mereka Umar bin Khattab cocok untuk jadi khalifah mereka, dan akhirnya mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Masya Allah ya, itu pengangkatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Terus kemudian ada substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab ya. Nah, yang pertama itu apa? Coba baca. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Terus yang ketiga, membentuk departemen. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, jadi meneruskan ekspansi atau perluasan wilayah ke Jazirah Arab yang menjadi semakin gencar gitu ya, bahwa untuk menyebarkan dakwah itu semakin gencar ke seluruh Jazirah Arab gitu, pada masa Umar bin Khattab. Jadi kayak mendatangi Palestina, Mesir, Kufah, Syria dan Basra dan Jazirah Arab lainnya gitu. Jadi diajak untuk masuk Islam gitu. Dengan yang pertama itu jalan damai. Terus kalau misalnya mereka menolak, dengan jalan perang. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah mengatur administrasi negara. Nah, jadi pas masa Khalifah Umar bin Khattab ini, administrasi negara berupa kayak undang-undang, surat-suratan, dan tadi kumpulan ayat-ayat Al-Quran telah dikumpulkan gitu. Terus sambil dicari kekurangan-kekurangannya gitu yang masih bercecer. Jadi meneruskan tadi meneruskan programnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terus selain itu pada masa Umar bin Khattab yaitu mengeluarkan undang-undang. Nah, undang-undang itu buat apa sih? Supaya kaum muslimin lebih tertata gitu dalam kenegaraannya. Nah, pada masa Umar mulai diterbitkannya undang-undang dalam mengatakan kebijakan. Jadi undang-undang ini berupa kebijakan atau bisa dibilang peraturan gitu ya. Peraturan baru supaya kaum muslimin lebih tertata gitu, mengenai ketertiban pasar, terus ukuran dalam jual beli gitu, adilnya segimana sih gitu ukuran jual beli itu. Terus dan mengatur kebersihan jalan pasar. Jadi peraturan-peraturan ini intinya supaya pasar lebih bersih, lebih enak lah, tata kotanya lebih indah gitu ya, supaya rakyatnya juga sejahtera gitu. Nah, terus yang ketiga itu membentuk departemen. Jadi kayak dibuat kayak sistem pemerintahan, ibaratnya kayak membentuk departemen itu kayak kita mah kayak staf-stafnya gitu, ngerti nggak? Kayak staf, kayak misalnya ada departemen kelautan, misalnya ada departemen perang, atau departemen tentang hukum-hukum kebijakan undang-undang tadi. Jadi berarti kayak kalau zaman sekarang mah kayak DPR, gitu, kalau enggak menteri-menteri kayak gitu, membentuk departemen. Jadi kayak untuk
muslim gitu. Nah, terus seperti membentuk dan parlemen ini juga termasuk mendirikan Baitul Mal, yaitu apa sih namanya? Baitul Mal itu rumah ini ya, untuk zakat mal gitu ya, rumah harta. Jadi ibaratnya untuk zakat kaum muslimin dan disalurkan kepada yang membutuhkan gitu. Terus pada masa Umar ini juga apa sih, lebih modern dengan diadakannya mata uang dan ditetapkannya tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah kita bisa tahu Muharram, Safar gitu ya. Apa sih namanya? Nama-nama bulan Islam kemarin ya. Kita bisa tahu karena jasa dari Umar bin Khattab. Luar biasa ya jasanya. Sampai terpakai sampai hari ini gitu. Berarti pahala Umar bin Khattab sampai hari ini masih mengalir ya. Masya Allah sekali ya. Nah, mungkin itu demikian dari Khulafaur Rasyidin, yaitu mengenal sosok Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, langsung saja. Nanti saya akan membagikan beberapa kelompok. Jadi kalian menentukan, yaitu bagaimana strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Jadi apa aja sih karya-karya atau jasa-jasa yang sudah dilakukan sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang salah datang dari kesalahan saya pribadi, dan yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.